Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ratna Kamila Melati, saya sendiri Habibatus Soleha dan Riza Fatul Azim akan mempresentasikan model regresi 2 variabel, masalah estimasi. Nah, masalah estimasi adalah perkiraan, penilaian, pendapatan, sedangkan menurut para ahli, suatu pengukuran yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau yang didasarkan pada hasil kuantitatif atau hasil akurasi yang dapat diukur dengan angka. Yang pertama ada bentuk metode ordinary least square atau OLS, merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Metode OLS ini akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibandingkan dengan metode lain jika semua asumsi klasik terpenuhi. Model regresi dengan 2 variabel umumnya dituliskan dengan simbol berbeda berdasarkan sumber data yang digunakan. Next. Nah, fungsi regresi yang menggunakan data populasi atau FRP umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dalam huruf besar sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E. Sedangkan fungsi regresi yang menggunakan data sampel atau SRF umumnya menuliskan simbol konstanta dan koefisien regresi dengan huruf kecil sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX tambah E. Nah, perbedaannya ini hanya huruf besar dan huruf kecil saja. Yang dimana A besar atau A kecil, konstanta atau intercept, kemudian B besar atau B kecil, koefisien regresi yang juga menggambarkan tingkat elastivitas variabel independen. Sedangkan Y variabel dependen dan X variabel independen. Next. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil biasa atau OLS. Perhitungan koefisien atau A dan koefisien regresi B dalam suatu fungsi regresi linear sederhana dengan metode OLS dapat dilakukan dengan rumusan-rumusan sebagai berikut. Jika mencari nilai B, dapat menggunakan rumus B sama dengan N dikali sigma X dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Sedangkan mencari nilai A sama dengan sigma Y dikurang B sigma XY per N. Next. Langkah awal yang kita lakukan adalah mengadakan perhitungan-perhitungan dengan pengembangan data atau menentukan nilai X1 kuadrat dan Y2 dan XY agar sesuai komponen rumus dapat diaplikasikan ke dalam rumus. Nilai A dan B baru dapat dikatakan valid atau tidak bias apabila telah memenuhi beberapa asumsi yang terkenal dengan sebutan asumsi klasik. Nah, asumsi klasik ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam OLS. Ada 3 asumsi, yaitu yang pertama, asumsi nilai harapan bersyarat atau conditional expected value dari EI dengan syarat X sebesar XI mempunyai nilai 0. Yang kedua, kovarian EI dan EJ mempunyai nilai 0. Nilai 0 dalam asumsi ini menjelaskan bahwa antara EI dan EJ tidak ada korelasi serial dan tidak berkorelasi atau autocorrelation. Yang ketiga,
varian EI dan EJ sama dengan simpangan baku atau standar deviasi. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Riza Fatul Azim. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear klasik. 1. Model regresi berbentuk linear dari segi parameternya. Dengan contoh di bawah ini, YI sama dengan B1 ditambah B2 XI ditambah UI. 2. Variabel penjelasan X tidak berkorelasi dengan faktor gangguan acak U. Akan tetapi, jika variabel X itu bersifat non-stokastik. 3. Dengan nilai XI yang tertentu, nilai rata-rata atau nilai harapan dari faktor gangguan acak U adalah 0. 4. Varians dari masing-masing U adalah konstan atau homoskedastis. Dalam artinya homo artinya sama, dengan skedatis artinya varian. Secara tepat, sebagai alternatif tidak ada bias spesifikasi atau kesalahan spesifikasi pada model yang digunakan dalam analisis empiris. Standar error least square. Standar error least square adalah standar deviasi di sekitar garis estimasi regresi yang mengukur variabilitas nilai Y aktual dan Y prediksi, disimbolkan dengan X Y, meskipun metode kuadrat terkecil OLS menghasilkan garis estimasi dengan jumlah variasi minimum. Kecuali koefisien determinasi R pangkat 2 sama dengan 1. Persamaan regresi bukanlah prediktor yang sempurna. Dan contoh rumusnya di bawah itu. Next. Koefisien determinasi R pangkat 2. Pada intinya, mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Koefisien determinasi sering disebut sebagai kecocokan regresi. Jika residual kecil karena sebetulnya didasarkan dari kesalahan. Koefisien ini dilambangkan dengan R pangkat 2 adalah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan determinasi adalah di antara 0 dan 1. R pangkat 2 menunjukkan seberapa besar sumbang X pengaruh X terhadap Y. Besaran ini sering disebut ukuran ketepatan model. Semakin mendekati 1, berarti model yang dibangun sedemikian dapat menggambarkan hubungan antara dua variabel, bebas dan tidak bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Misalnya saja kita ingin meneliti pengaruh bunga deposito jangka waktu 1 bulan dengan variabel X adalah bulan depan terhadap terjadinya inflasi di Indonesia dengan variabel Y adalah inflasi pada kurun waktu Januari 2001 sampai dengan Oktober 2002 yang datanya tertera sebagai berikut. Dengan jumlah sigma X sama dengan 324,44, sigma Y 260,49, sigma XY sama dengan 3871,398, dan sigma X kuadrat sama dengan 4800,525. Setelah mendapatkan hitung-hitungan hasil pengembangan data, maka angka-angka tersebut dapat secara langsung dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut. Untuk mencari nilai B sama dengan N dalam kurung sigma XY min sigma X dikali sigma Y per N
dalam kurung sigma X kuadrat min sigma X dipangkatin 2. Sama dengan 22 dikali 3871,398 min 324,22 dikali 260,49 per 22 kali 800,525 dikurang 324,22 dikuadratin. Sama dengan 85.170,76 min 84.456,0678 per 105.611,60 min 105.118,68 per 714,692 per 492,9916. Hasilnya 1,4497. Dengan diketahuinya nilai B, maka nilai A juga dapat ditentukan karena rumus pencarian A terkait dengan nilai B. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Sama dengan 260,49 min 1,4497 dikali 324,22 per 22. 260,49 min 4700,022 min 22 sama dengan min 9,5421. Maka persamaan regresinya diperoleh Y aksen sama dengan min 9,5241 ditambah 1,4497X. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ya, terima kasih para pemateri. Mungkin dari kelompok kami hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.